Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat ya? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, maka alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya nih, minggu lalu kita sudah belajar apa ya? Iya, kita sudah belajar tentang fungsi. Nah, minggu lalu kita belajar tentang pengertian fungsi, lalu ada domain, apa itu codomain, dan range, seperti itu ya. Pada hari ini kita akan melanjutkan belajar kita tentang fungsi, yaitu cara menyatakan fungsi, notasi fungsi, dan nilai fungsi. Nah, Ibu harap di akhir pembelajaran nanti, kalian bisa menyatakan fungsi dengan berbagai representasi. Lalu kalian juga bisa menuliskan notasi fungsi dengan tepat. Lalu yang terakhir kalian bisa menghitung nilai fungsi dengan teliti. Nah, di sini ada yang masih ingat apa itu fungsi? Ingat ya, fungsi itu adalah sebuah relasi khusus. Relasi khusus yang bagaimana? Fungsi itu relasi yang memasangkan setiap anggota daerah asal dengan tepat satu anggota di daerah kawan. Nah, karena fungsi itu adalah relasi khusus, maka fungsi ini juga bisa dinyatakan dengan berbagai representasi. Nah, ada 5 cara untuk menyatakan fungsi. Yang pertama adalah diagram panah, lalu ada himpunan pasangan berurutan, lalu ada koordinat kartesius, lalu ada tabel, dan juga ada persamaan fungsi. Kita pelajari satu persatu ya. Nah, yang pertama ada diagram panah. Diagram panah di sini cara menyatakannya sama ya dengan relasi, yaitu cirinya di sini jika ada himpunan P yang dikaitkan dengan himpunan Q seperti ini. Nah, ini cirinya ada tanda panahnya. Lalu jika himpunan pasangan berurutan, misalkan suatu fungsi dinyatakan dengan R. Nah, himpunan pasangan berurutannya yaitu A, B, B, C, C, A. Seperti ini. Maka cirinya di sini adalah adanya kurung kurawal. Nah, sama ya dengan relasi. Lalu yang selanjutnya ada koordinat kartesius. Koordinat kartesius di sini cirinya ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X di sini adalah sumbu yang horizontal ya. Lalu sumbu Y di sini yaitu yang vertikal. Seperti ini. Sama ya dengan relasi. Yang cukup berbeda dengan relasi itu representasi dalam bentuk tabel dan juga persamaan fungsi. Yang pertama kita akan belajar tentang tabel. Nah, misalkan ada fungsi dari himpunan A yaitu 1, 2, 3 ke himpunan B yaitu 4, 5, 6. Relasi di sini didefinisikan 3 kurangnya dari. Nah, ini akan kita nyatakan dalam bentuk tabel. Maka kita gambar dulu tabelnya. Nah, di sini tadi kita punya domainnya A. A kita tulis dulu 1, 2, dan 3. Lalu kodomainnya ada B yaitu 4, 5, dan 6. Anggota himpunan A yaitu 1, 2, dan 3 dipasangkan dengan anggota himpunan B yaitu 4, 5, dan 6. Di sini relasinya yaitu 1 dipasangkan ke 4. 1 itu 3 kurangnya dari 4. 2 dipasangkan ke 5. 2, 3 kurangnya dari 5. Lalu 3 dipasangkan ke 6. 3 itu 3 kurangnya dari 6. Di sini sudah benar ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, simpan dulu ya, besok pada saat tatap muka bisa ditanyakan. Selanjutnya untuk menyatakan fungsi, kita juga bisa gunakan persamaan fungsi. Di sini misalkan diketahui himpunan pasangan berurutan yaitu 1,4, 2,5, 3,6. Nah, ini akan kita nyatakan dalam persamaan fungsi. Yang pertama kita harus cari terlebih dahulu pola dari himpunan pasangan berurutan yang diketahui. Nah, di sini misalkan 1,4. Di sini X-nya adalah 1. Lalu Y-nya ada 4. 4 itu diperoleh dari 1 ditambah
3. Lalu, yang kedua ada 2,5. 2 di sini sebagai X dan 5 di sini sebagai Y. 5 bisa kita cari dengan 2 ditambah 3. Begitu juga dengan 3,6. Maka kita peroleh di sini persamaan fungsi tersebut yaitu Y sama dengan X ditambah 3. Jika kita buktikan, ambil contoh 1. Misalkan 1,4. Di sini Y-nya adalah 4. 4 itu adalah 1 ditambah 3. Benar ya? Sampai di sini, apakah ada yang masih belum paham? Simpan dulu ya pertanyaannya, kita lanjut dulu. Nah, kita lanjut yang kedua yaitu ada notasi fungsi. Fungsi dilambangkan dengan huruf kecil, misalnya F, G, atau H. Nah, misalkan Ibu punya diagram seperti ini. Ada himpunan A dan himpunan B. Di sini A ke B itu dipetakan sebuah fungsi. Nah, ini bisa kita baca, fungsi F memetakan X anggota A ke Y anggota B. Di mana A itu adalah domain, B itu kodomain, dan F adalah range-nya. Nah, lalu dari diagram ini kita bisa peroleh bentuk umum dari suatu fungsi atau notasi fungsinya, yaitu fungsi F memetakan A ke B, atau bisa juga kita tulis fungsi F memetakan X ke Y sama dengan Fx. Nah, Ibu memiliki sebuah catatan untuk kalian nih. Sebuah fungsi memetakan himpunan A ke B dengan aturan fungsi F memetakan X ke 3X. Bentuk F.2X ke 3X di atas bisa ditulis sebagai berikut. F dalam kurung X sama dengan 3X. Nah, di sini X dalam kurung itu adalah anggota domain yang dipetakan. Dan 3X di sini adalah aturan pemetaannya. Jadi misalkan Ibu memiliki domainnya adalah 1. X di sini kita ganti dengan 1. Bisa kita tulis F1 sama dengan 3. X-nya kita ganti dengan 1. Maka 3 dikali 1 sama dengan 3. Jadi F1 sama dengan 3. Contohnya seperti ini. Sampai di sini apakah sudah paham? Sudah ya? Kita lanjut. Yang selanjutnya ada nilai fungsi. Menghitung nilai suatu fungsi artinya kita mencari nilai Fx, seperti yang kita lakukan tadi ya. Nah, misalkan ada Fx sama dengan 3x ditambah 6. Di sini Fx itu adalah nilai fungsi. Lalu 3x itu 3-nya yaitu koefisien dari x. Lalu 6 di sini adalah konstanta. Nah, biasanya kita punya bentuk umum di sini Fx sama dengan AX ditambah B. Nah, A itu adalah koefisien dan B ini adalah konstanta. Seperti itu ya. Untuk menghitung nilai fungsi, maka kita ganti nilai X dengan nilai yang terdapat pada domain, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, agar lebih paham, Ibu memiliki contoh soal yang akan kita bahas bersama. Contoh soal yang pertama, jika diketahui sebuah fungsi f memetakan x ke 3x ditambah 1 dan domainnya yaitu 1, 2, 3, dan 4. Maka kita akan cari yang pertama, hasil pemetaan fungsi tersebut. Kita akan mencari hasil pemetaan fungsi. Nah, diketahui fungsi f itu memetakan x dengan aturan 3x ditambah 1. Nah, kita ingat tadi, jika ada bentuk seperti ini, maka kita bisa tulis menjadi f dalam kurung x sama dengan 3x ditambah 1. Nah, sekarang x ini kita ganti dengan domain. Maka kita peroleh yang pertama, f1 sama dengan 3, x kita ganti dengan 1 ditambah 1 sama dengan 5. Lalu yang kedua, F2 sama dengan 3 dikali X kita ganti dengan 2 ditambah 1, yaitu 7. Lalu yang ketiga, F3 sama dengan 3, X kita ganti dengan 3 ditambah 1 sama dengan 10.
Yang terakhir, F4. Berarti X kita ganti dengan 4. Jawabannya adalah 13. Nah, kita sudah peroleh hasil pemetaan fungsinya, yaitu 5, 7, 10, dan 13. Lalu soal yang kedua yaitu tuliskan range-nya. Nah, range di sini yaitu hasil pemetaan fungsi. Jadi kita bisa tulis range-nya di sini yaitu 5, 7, 10, dan 13. Nah, soal yang pertama, sampai di sini apa kalian sudah paham? Sudah ya? Kita lanjut soal yang kedua. Diketahui sebuah fungsi f memetakan x ke 2x ditambah 6, dan domainnya yaitu 0, 2, 4, dan 6. Yang pertama kita akan membuat hasil pemetaan fungsi tersebut. Caranya sama dengan contoh soal yang pertama. Yang pertama, jika kita mempunyai bentuk seperti ini, maka kita bisa tulis menjadi f dalam kurung x sama dengan 2x ditambah 6. X di sini kita ganti dengan domain yang diketahui. Domain yang diketahui yaitu 0, 2, 4, dan 6. Maka kita harus cari satu persatu. F, X kita ganti dengan yang pertama 0. Maka kita dapatkan 2 dikali 0 ditambah 6, yaitu 6. Lalu yang kedua F, 2. Maka kita peroleh 2 dikali 2 ditambah 6, yaitu 10. Lalu yang ketiga, X kita ganti dengan 4. Maka kita peroleh 2 dikali 4 ditambah 6, yaitu 14. Yang terakhir, X kita ganti dengan 6. Maka kita peroleh 2 dikali 6 ditambah 6, yaitu 18. Nah, jadi hasil pemetaan fungsi tersebut yaitu 6, 10, 14, dan 18. Ini adalah range-nya. Kalau misal kita tulis range-nya, maka kita peroleh 6, 10, 14, dan 18. Lalu kita akan menyelesaikan soal yang B. Nyatakan fungsi tersebut dalam himpunan pasang berurutan. Himpunan pasang berurutan tadi cirinya apa? Kurung, kurawal ya. Maka dari domain, kita tulis dulu, domain yaitu 0, 2, 4, dan 6, dan range-nya kita peroleh 6, 10, 14, dan 18. Maka himpunan pasangan berurutannya kita bisa tulis 0,6, 2,10, 4,14, dan 6,18. Nah, kita sudah menyelesaikan soal nomor 2 nih. Sampai di sini, apakah kalian sudah paham? Jika belum paham, maka silakan ditulis apa yang belum paham dan silakan tanyakan pada saat pembelajaran tatap muka ya. Nah, kita latihan satu soal lagi ya, agar kalian lebih paham. Diketahui fungsi f memiliki rumus f(x) sama dengan 7 ditambah 4x. Kita akan menuliskan notasi fungsinya. Notasi fungsi tadi jika kita tulis, gimana ya? Yaitu f memetakan x ke y sama dengan fx. Nah, di sini y sama dengan di sini y sama dengan fx yaitu 7 ditambah 4x. Maka kita bisa tulis di sini f memetakan x ke 7 ditambah 4x. Nah, ini untuk soal yang A. Lalu, kita akan mengerjakan soal yang B. Diketahui fx sama dengan 7 ditambah 4x. Nah, di sini jika fp itu 15, maka kita akan menentukan nilai p. Kita punya fx sama dengan 7 ditambah 4x. Maka di sini x kita ganti dengan p. Kita peroleh fp sama dengan 7 ditambah 4 dikali p. Karena x sudah kita ganti dengan p ya. Nah, lalu masukkan yang sudah diketahui. Kita tahu fp sama dengan 15. Maka tulis di sini 15 sama dengan 7 ditambah 4p. Kurangkan masing-masing ruas dengan 7, maka
4P sama dengan 15 dikurangi 7, yaitu 8 sama dengan 4P. P sama dengan 8 dibagi 4, yaitu 2. Maka kita peroleh nilai P yaitu 2. Nah, sampai di sini kalian sudah paham? Sudah ya? Kalau belum paham bisa dipelajari lagi pelan-pelan agar lebih paham. Nah, kita sudah sampai di akhir pembelajaran nih. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita simpulkan bersama ya. Yang pertama tadi kita sudah belajar tentang cara menyatakan fungsi. Nah, fungsi itu bisa dinyatakan dengan 5 cara, yaitu yang pertama tadi ada diagram panah. Cirinya ada panahnya. Jangan lupa ya, kalau membuat diagram panah harus ada panahnya. Kalau tidak ada, nilainya bisa berkurang. Nah, lalu yang kedua ada himpunan pasangan berurut. Di sini cirinya ada kurung kurawalnya. Lalu ada tabel. Bentuk tabel di sini kita tuliskan domain dan range-nya. Lalu yang selanjutnya ada persamaan fungsi. Untuk menyatakan dengan persamaan fungsi ini, kita harus tahu terlebih dahulu pola dari fungsi yang terbentuk. Nah, ini cukup sulit ya. Maka ini harus lebih banyak belajar lagi. Nah, terus yang selanjutnya, kita juga sudah belajar menyatakan fungsi dengan koordinat kartesius. Ini sama dengan cara kita menyatakan relasi ya. Nah, selanjutnya kita sudah belajar juga tentang notasi fungsi. Notasi fungsi di sini yaitu kita baca fungsi f memetakan x ke y, di mana x itu adalah domain, ini adalah domain, lalu fx ini bisa kita anggap sebagai aturannya atau juga range-nya. Nah, di sini y merupakan bayangan dari x sehingga dapat ditulis menjadi y sama dengan fx. Begitu. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan pada saat pembelajaran tatap muka, atau bisa juga kalian tanyakan lewat WA group ya. Nah, setelah ini Ibu akan berikan tugas, silakan kalian kerjakan tugasnya, lalu dikumpulkan melalui web Spensako. Jangan lupa untuk terus belajar. Sekian pembelajaran hari ini, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi semuanya.